Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di channel The Pico News, pusat informasi yang keren dan cool. Di kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Di mana di daerah Jakarta ini sepertinya bahwa ada suatu partai politik membagikan nasi kotak sepertinya ini pemirsa. Mungkin sosial ya, bagi-bagi nasi gitu kepada orang yang tidak mampu. Tapi naasnya nasi yang dimakan ini ternyata ada racun di dalamnya. Mungkin bukan racun, mungkin ada sesuatu zat yang biasa, tapi yang makan ini 23 warga keracunan. Bahkan ada yang pingsan. Lalu partai tersebut minta maaf. Sebelum saya lanjutkan beritanya, silahkan subscribe dulu agar channel ini dapat terus memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Dilansir oleh kompas.com, warga Koja, ini ya, warga Koja keracunan usai makan nasi kotak berlogo partainya. PSI minta maaf. Partai PSI ini ya. Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar angkat bicara terkait puluhan warga yang keracunan setelah menyantap nasi kotak berlogo PSI. Jadi ini ada dua berita ya pemirsa. Kalau beritanya panjang saya akan persingkat karena beritanya berkaitan. Michael membenarkan bahwa pihaknya membagikan makanan tersebut kepada warga. PSI tidak membuat makanan yang dibagikan dalam bentuk rice box tersebut. Kami membagikan dan menghimpun dukungan program rice box ini dari publik bekerjasama dengan warung-warung dan UMKM, kata Michael. Sebanyak 23 warga RW 006 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara mengalami mual dan muntah setelah memakan nasi kotak berlogo PSI. Adapun nasi kotak tersebut dibagikan pada hari Minggu. Michael meminta maaf atas kejadian tersebut. Dia mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan puskesmas setempat untuk menangani warga yang keracunan. Adanya kejadian kemarin kami telah berkoordinasi dengan puskesmas dan rumah sakit memastikan warga tertangani. Kami mohon maaf atas hal-hal yang kami bersama tidak harapkan. Kami juga telah memberikan bantuan bagi para korban keracunan makanan. Kami juga menindaklanjuti dan mendalami pemilik warung tersebut. Pemilik warung sudah menyampaikan minta maafnya juga baik kepada kami dan kepada warga-warga yang keracunan makanan. Kami akan memastikan hal serupa tidak terjadi. Bagaimana memastikan? Apakah Anda harus makan dulu sebelum orang lain makan? Kalau racun nanti Anda mati. Bagaimana memastikannya? Anda harus cek lab kan sebelum membagikan ini ke polisi. Ke warga. Nah, masalahnya kenapa sebelumnya Anda tidak cek seperti itu? Gitu loh. Sebelum Anda memberikan ini kepada orang lain, Anda harus cek dulu dong. Gitu ya pemirsa. Untung orang nggak meninggal. Lah kalau meninggal bagaimana? Anda gampang aja, mungkin uang itu kecil, tapi kan dampaknya besar. Sebelumnya, Ketua RW 006 Kelurahan Koja Suratman bercerita, para warga menerima nasi kotak dari sejumlah orang yang mengenakan seragam merah pada hari Minggu. Di bagian depan kotak nasi itu tampak logo PSI dan tagar rice box PSI. Menurut Suratman, ada 80 kotak nasi yang dibagikan kepada warga. Kotak nasi tersebut berisi nasi, telur, sayur buncis, dan tempe orek. Tak lama kemudian, para warga yang memakan nasi kotak tersebut mengalami mual dan muntah. Para warga yang keracunan makanan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara, dan sebagian sudah diperbolehkan pulang. Dan ini kelanjutan beritanya pemirsa, ada di viva.co.id. Saya akan bacakan ya. Mengejutkan, kandungan dalam nasi kotak PSI yang buat warga keracunan. Ada apa nih dalam kandungannya? Sampel nasi kotak kemudian dicek di laboratorium kesehatan daerah oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara. Hasilnya kandungan yang ada di dalam nasi kotak PSI itu cukup mencengangkan.
Kepala Suku Dinas Jakarta Utara menjelaskan ada bakteri Escherichia coli yang terdapat pada sampel nasi kotak PSI itu. Bakteri tersebut juga melebihi batas normal yang aman. Jadi bukan kalau ada yang bilang kadaluarsa itu nggak ada makanan kadaluarsa. Kita cek secara lab ternyata mengandung bakteri E. coli. Pengolahan yang kurang maksimal terhadap makanan yang ada di dalam nasi kotak PSI itu, kata Yudi, berdampak lahirnya bakteri E. coli di dalam makanan tersebut karena kurang higienis ya. Nah, apa ini? Diketahui 23 warga RW 6 Kelurahan Koja Jakarta Utara keracunan dan muntah-muntah bahkan pingsan usai menyantap nasi kotak yang dibagikan petugas dari PSI. 23 orang tersebut kemudian dibawa oleh masing-masing keluarganya ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Koja Jakarta Utara untuk menjalankan perawatan secara intensif oleh tim medis. Ini apa nih? Di YouTube ini ya pemirsa, coba saya putarkan sedikit ini videonya, tapi ini dari YouTube sepertinya. Wah, ini ada anak kecil juga ini ternyata ya. Banyak ini ya, 23 orang keracunan. Jadi sebenarnya pemirsa bingung juga ya kalau jadi warga yang kadang-kadang doyan gratisan. Saya juga doyan gratisan. Saya juga kalau dikasih orang nasi gitu ya, tapi orang yang saya kenal. Kalau orang yang tidak saya kenal, saya nggak mau juga. Kalau orang yang kenal dikasih nasi ya saya makan karena lumayan gratisan lah gitu. Tapi masalahnya bagaimana kalau orang tidak dikenal? Bagaimana kalau ini orang lain? Bisa saja ini orang lain yang memang mau merusak nama PSI, misalnya dia membagikan, ini kebetulan tidak ya, kebetulan benar ini orang PSI. Bagaimana kalau orang mengatasnamakan suatu lembaga karena ingin merusak lembaga itu, lalu dia memberikan racun di dalam makanan itu. Ternyata orang itu bukan orang dari lembaga itu. Ini kan bahaya sekali ya pemirsa. Kalau seperti itu menurut saya, kalau memang Anda tidak kenal, jangan terima makanan. Bisa saja makanan itu mengandung racun ya pemirsa. Buktinya ini benar makanan itu mengandung racun. Tapi memang kebetulan orang itu dari lembaga yang benar, bukan orang lain. Jadi harusnya ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua agar kita tidak menerima makanan dari sembarang orang yang tidak kita kenal, begitu. Apalagi orang ini ternyata dia sendiri tidak tahu apa yang ada di dalam kotak itu, ternyata bakteri. Dan bagi orang PSI sendiri atau orang lain yang ingin membagikan makanan kepada orang lain, sebaiknya pastikan dulu yang Anda kasih itu aman. Untung ini keracunan nggak apa-apa. Bagaimana kalau orang meninggal, Anda bisa masuk penjara? Jangan sembarangan kasih orang. Anda ini mentang-mentang Anda banyak uang, beli makanan juga cuman tempe sama buncis sama telur doang. Anda mau sok jadi pahlawan bagi-bagi ke orang, tapi Anda nggak cek dulu ini yang Anda bagi apa. Akhirnya orang sengsara dibuatnya kan. Anda pikir itu sudah beres dengan Anda hanya bayar puskesmas? Belum. Itu menunjukkan ketidaktelitian Anda sebenarnya. Lain kali Anda boleh berbuat seperti itu. Maksudnya demi kepentingan Anda membagi-bagikan makanan, harusnya Anda cek dulu, jangan sampai merugikan orang. Gitu loh. Ini yang salah, yang membagikan makanan, bukan yang membuat makanan. Kalau yang membuat makanan mungkin menurut saya dia ada standar dia ya, bukan standar pada umumnya, standar dia. Mungkin standar dia makanannya mentah-mentah aja nggak apa-apa kok.
toh orang juga lalap itu kan mentah nggak apa-apa. Saya biasa lalap buncis, telur setengah mateng, nggak apa-apa. Iya dia, orang lain kan belum tentu. Tapi kan dia tidak harus memperdulikan itu. Yang penting buat dia mendapat keuntungan. Yang jadi masalah ini adalah PSI ini. Harusnya Anda PSI ini cek makanan yang akan Anda bagikan ke orang, jangan sampai membawa malapetaka bagi orang. Gitu loh. Anda jangan sok-sok dermawan, sok-sok pinter, ya kan? Ya Anda ada di partai, ingin berada di parlemen misalnya, ingin menjadi pengurus negara ini karena Anda merasa pintar kan? Kalau Anda tidak merasa pintar kan Anda tidak ada di situ. Anda belajar atau jadi warga biasa. Karena Anda merasa pintar, Anda ingin menjadi pemimpin di negara ini. Lalu karena Anda sudah pintar, lalu kenapa Anda ceroboh? Makanan yang Anda kasihkan mau kasih ke orang tidak Anda cek. Ini harusnya jadi pukulan telak buat Anda. Saya ingin mengkritik PSI kali ini. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita semua agar tidak menerima makanan dalam bentuk apapun dari orang yang tidak kita kenal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan Anda komentar dan subscribe tentunya. Lalu saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.